Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas manajemen B21 akan melakukan presentasi dengan judul Persamaan Dasar Akuntansi untuk pemenuhan tugas akuntansi dasar yang dibimbing oleh Bapak Wawan Satyo Nugroho, Magister Science Akuntan, Corporate Akuntan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Tim presentasi kami beranggotakan Yusuf Farel Trisyandi dengan NPM 061, Anggi Rahayu Setiawan dengan NPM 057, Hendra Ayis dengan NPM 074, Muhammad Yufar dengan NPM 064, dan yang terakhir Galih Istianto dengan NPM 076. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pembahasan tentang persamaan akuntansi, transaksi bisnis, dan laporan keuangan. Untuk yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian dan dasar persamaan akuntansi. Baiklah, sebelum kita membahas tentang persamaan akuntansi, kita akan membahas tentang pokok-pokok perusahaan, yaitu sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan adalah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang disebut dengan aset atau aktiva. Nah, aset perusahaan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu kas, tanah, gedung, dan peralatan. Kas adalah penggambaran tentang kepemilikan uang tunai sebuah perusahaan, di mana semakin besar kas, semakin besar uang tunai perusahaan. Kemudian, tanah merupakan aset atau aktiva tetap berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau bisa juga disempurnakan seperti pembangunan gedung atau pabrik. Selanjutnya adalah gedung yang merupakan bangunan perusahaan di mana dimaksudkan untuk menjadi sarana atau tempat dalam menjalankan operasi bisnis. Dan yang terakhir adalah peralatan yang merupakan barang ataupun berbagai fasilitas yang dimanfaatkan oleh perusahaan seperti mesin dan lain-lain. Dalam klaimnya, hak atas aset dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hak kreditor, yaitu seseorang ataupun instansi yang memberikan utang kepada perusahaan yang mana akan menjadi kewajiban atau liabilities. Kemudian, yang kedua adalah hak pemilik yang biasanya disebut dengan ekuitas pemilik atau owner equity. Hubungan antar keduanya membentuk persamaan sebagai berikut, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik, yang mana kemudian persamaan ini dikenal sebagai persamaan akuntansi. Dalam hubungannya, kewajiban biasanya disebutkan sebelum ekuitas pemilik karena kreditor memiliki hak pertama atas aset yang mana menjadikan persamaan sebagai berikut. Seluruh aset yang dikurangi kewajiban adalah ekuitas pemilik. Sebagai contoh, ketika kita memiliki aset perusahaan sebesar 100 juta, kemudian kewajiban atau hutang kita 30 juta, maka ekuitas pemiliknya adalah 70 juta. Persamaannya adalah sebagai berikut. Pada poin kedua, kita akan membahas tentang pengertian tujuan dan contoh transaksi bisnis. Dalam pengertiannya, segala aktivitas ekonomi yang mengubah kondisi keuangan entitas atau mempengaruhi hasil operasionalnya disebut dengan transaksi bisnis. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memberi contoh bagaimana transaksi sebuah perusahaan memberi dampak pada elemen dasar persamaan akuntansi, yaitu aset, kewajiban atau hutang, dan ekuitas pemilik. Contohnya adalah ketika kita membeli sebuah tanah dengan harga 50 juta yang akan berdampak pada aset kewajiban jika melakukan pinjaman dan hasil akhir pada ekuitas pemilik. Dalam konteks tersebut, semua transaksi bisnis dapat dinyatakan sebagai perubahan elemen dalam persamaan akuntansi. Teman-teman akan melihat bagaimana transaksi bisnis mempengaruhi persamaan akuntansi dengan mempelajari berbagai transaksi. Transaksi A. Penjelasan dari transaksi A adalah meningkatkan jumlah aset kas.
pada sisi kiri bersamaan untuk menyeimbangkan persamaan. Ekuitas pemilik pada sisi kanan bersamaan naik dengan jumlah yang sama. Transaksi B. Pembelian tanah mengubah susunan aset tetapi tidak merubah jumlah total aset. Transaksi C. Di dalam tabel tersebut menjelaskan mengenai transaksi penambahan aset dan penambahan kewajiban. Transaksi D. Di dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa perusahaan akan menerima sebuah pendapatan dari penjualan jasa atau barang. Transaksi E. Uang yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan disebut dengan beban atau expenses. Transaksi F. Pembayaran kewajiban kepada kreditor mengurangi jumlah aset dan juga kewajiban. Transaksi G. Menghitung bahan habis pakai yang tersisa untuk menemukan berapa besar penurunannya. Transaksi H. Penarikan modal pemilik dapat didefinisikan sebagai modal utama yang disetorkan kepada perusahaan, kemudian ditarik kembali kepada pemilik. Ringkasan transaksi yang telah kami jelaskan adalah: setiap transaksi dapat diidentifikasi dalam huruf dan saldonya ditunjukkan setiap semua transaksi dicatat. Selanjutnya adalah poin ketiga. Kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan contoh laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah laporan akuntansi yang menyediakan informasi transaksi yang disiapkan untuk para pengguna. Tujuannya menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan bagi perusahaan, perseorangan, dan menjelaskan hubungan antar laporan keuangan. Jenis-jenisnya adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Nah, dalam laporan keuangan utama berisi tentang 4 jenis laporan keuangan yang telah disebutkan tadi. Berikut adalah pengertian tentang laba rugi yang merupakan ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya, laporan ekuitas pemilik merupakan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode tertentu. Kemudian, neraca adalah daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu. Yang terakhir adalah laporan arus kas yang merupakan ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu. Berikut adalah contoh laporan laba rugi yang menjelaskan tentang pendapatan dan juga beban perusahaan. Di dalam laporan ekuitas dijelaskan tentang jumlah hutang dan total ekuitas secara real dalam sebuah perusahaan. Neraca. Dalam sebuah neraca disajikan data aset lancar dan tetap beserta kewajiban dan ekuitas. Laporan arus kas menampilkan tentang penggunaan dan penerimaan kas dalam periode tertentu. Salah satu pengusaha sukses dunia, Warren Buffett, berkata bahwa accounting is the language of business, di mana accounting adalah alat komunikasi ataupun instruksi dalam keberhasilan sebuah bisnis. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.